Halo, balik lagi sama saya untuk menjelaskan tanggal 31 yang terakhir menghitung dan mengakui utang pajak ya. Saya umpamakan dulu kalian adalah PT Sinar Dunia sesuai dengan soal ya. Nah, si PT Sinar Dunia ini dia punya akun yang namanya VAT Out. VAT Out ini adalah PPN keluaran. Nah, PPN keluaran ini muncul akunnya ketika PT Sinar Dunia melakukan penjualan, ya kan? PPN out atau VAT out atau PPN keluaran ini muncul akunnya ketika melakukan penjualan. Nah, sekarang kamu bayangkan ketika PT Sinar Dunia melakukan penjualan barang, ada akun yang namanya VAT out atau PPN keluaran. Siapa yang memungut pajak? Yang memungut pajaknya adalah si PT Sinar Dunia. Gitu kan? Singkatnya gini deh. Kamu belanja lemari misalnya di S Hardware ya, atau kipas angin deh di S Hardware. Kemudian di struknya itu ada PPN sebesar 10%. Kamu kan beli nih, tadi beli kipas angin ya kan, di struknya ada PPN 10% gitu. Kamu sebagai pembeli berarti kan kamu bayar pajak dong ke PT S Hardware ya kan, yang terima pajaknya si PT S Hardware kan gitu. Nah, sama nih seperti PT Sinar Dunia. PT Sinar Dunia kan ngejual, berarti kan penjualannya dia nih, harganya dia nih yang tanggal berapa ya? Nih, tanggal 17 deh ilustrasinya. Jangan ada VAT out. Artinya dia jual barang, harga akun receivable-nya di sini udah termasuk pajak. Berarti kan si PT Sinar Dunia memungut PPN. Ya kan? Nah, yang kedua, VAT in. Nah, sini saya tulis deh. Dia kan memungut PPN. Ya kan? Kemudian VAT in itu atau PPN masukan terjadi pada saat PT Sinar Dunia melakukan pembelian barang. Gitu, ya. Saya hilangkan dulu ini. PT Sinar Dunia. Nah, kalau VAT in artinya si PT Sinar Dunia membayar pajak. Nah, ini ilustrasi sama seperti yang tadi saya bilang beli kipas angin, ya kan? Gitu. Ada dua. Pada saat si PT Sinar Dunia melakukan penjualan, berarti PT Sinar Dunia memungut pajak. Kenapa memungut pajak? Karena dia jual barang, harga barangnya itu udah include PPN. Nah, artinya ketika orang lain beli, customernya beli, berarti kan dia nerima duitnya, harga barangnya dia plus harga pajak, ya. Bukan harga pajak, tarif pajak, biar nggak keliru. Nah, beda ketika pembelian si PT Sinar Dunia beli nih ke orang lain. Nah, orang lain itu suppliernya mungut pajak. Berarti kan si PT Sinar Dunia bayar barangnya udah plus PPN plus pajak. Nah, berarti kan si PT Sinar Dunia membayar pajak. Nah, sekarang konsepnya adalah ketika VAT out lebih besar daripada VAT in, maka jadilah utang pajak. Karena apa? Sebab perusahaan lebih banyak memungut pajak atau memotong pajak. Dan apabila VAT in lebih besar daripada VAT out, maka terjadilah yang namanya piutang pajak. Sebab perusahaan lebih banyak membayar pajak. Maksudnya gimana sih Bu? Kok ada utang pajak, ada piutang pajak? Nah,
ketika si perusahaan itu memungut pajak, si PT Sinar Dunia memungut pajak, uang pajaknya menjadi hak PT Sinar Dunia bukan? Bukan. Uang pajak itu milik siapa? Milik pemerintah yang nanti akan disetorkan ke pemerintah. Artinya ketika VAT out-nya lebih banyak ditarik oleh PT Sinar Dunia ketimbang VAT in, artinya si PT Sinar Dunia ini lebih punya utang sama pajak. Artinya dia harus membayarkan nanti ke pajak. Tapi kalau VAT in yang lebih besar, dia punya piutang pajak. Artinya apa kalau piutang pajak? Karena dia lebih banyak membayar ke orang lain. Jadi kewajibannya dia untuk bayar ke pemerintah itu nanti akan dibayarkan oleh orang lain, karena kan dia udah bayar pajaknya ke orang lain pada saat pembelian. Seperti itu. Nah, makanya tanggal 31 VAT out yang tadinya di sebelah kredit jadi ada di sebelah debit ya. Kemudian VAT in yang tadinya di sebelah debit jadi ada di sebelah kredit. Nah, nominalnya gimana? Nominalnya hitung ada berapa VAT out-nya. Ini VAT out-nya ditambahin tuh. VAT out yang tanggal 5, tanggal 8, kemudian tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, ini semua ditambah. Tanggal 20, tanggal 25, kemudian tanggal 28 itu ditambah ya. Nah, VAT in pun juga seperti itu. Ditambah semuanya ya, yang ada di tanggal 1, tanggal 2, kemudian tanggal 12, kemudian tanggal 19, kemudian tanggal udah ya. Nah, tuh dapatlah VAT out-nya lebih besar. VAT out-nya 15.925.800, VAT in-nya 11.450.000. Nah, artinya VAT out-nya lebih besar ya. Ketika VAT out lebih besar, maka jadilah tax payable ya, atau biasanya kalau di daftar akun namanya jadi PPN payable, bisa jadi PPN payable atau tax payable ya, sama aja ya. Nah, PPN payable dapatnya dari mana? Selisih, ini dikurang VAT out dikurang dengan VAT in, hasilnya sebesar 4475.800. Nah, ini tinggal dibalancein, jangan lupa ya.